Selamat siang, perkenalkan nama saya Yohanes Kedang dari Universitas Pulau Warman, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Ya, di sini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa tentang COVID-19. Dan saya juga sudah menyusun beberapa pertanyaan untuk narasumber. Ya, baik, langsung saja kita ke narasumber. Selamat siang, Mbak. Siang. Saya Yohanes Kedang dari Universitas Pulau Warman, ingin mewawancarai Mbak tentang COVID-19. Ya, silakan. Ya, saya mau tanya Mbak, menurut Mbak itu apa itu COVID-19? Jadi COVID-19 itu adalah suatu penyakit yang dimana dia akan menyerang sistem pernafasan. Jadi kalau kita yang kena COVID itu biasanya sesak nafas. Terus COVID-19 itu sebenarnya adalah penyakit yang datang atau lebih tepatnya berasal dari Wuhan atau China. Oh iya Mbak. Nah, terus siapa saja Mbak yang terkena dampak COVID-19 yang Mbak tahu? Ya, kalau untuk terkena dampak kita semua terkena ya, dari pekerjaan kita pekerjaan ada yang diberhentikan karena perusahaannya tutup atau sekolah-sekolah jadi sekolah online itu kan sangat susah. Jadi kasihan anak muridnya, kasihan juga gurunya. Jadi kalau mau dibilang terkena dampak kita semua terkena. Oh iya Mbak. Terus Mbak, kapan COVID-19 ini menyerang negara Indonesia Mbak? COVID ini mulai mewabah besar atau rame-ramenya itu banyak yang terkena itu bermula dari November 2019 itu mulai masuk ke Indonesia dan dia menyebar sampai sekarang belum tuntas kasusnya. Nah, kira-kira di mana Mbak yang tingkat penyebaran COVID-19 ini paling tinggi? Untuk sementara waktu yang saya tahu tingkat penyebaran COVID yang paling tinggi itu di bagian daerah Jawa itu sekitar 3.000 kasus. 3.000 kasus ya Mbak? Iya. Nah, mengapa COVID-19 ini bisa masuk ke Indonesia Mbak? Ya, karena banyaknya orang yang berpergian keluar daerah, banyaknya berkumpul, terus kemudian mereka datang ke sini. Ya, jadi tanpa mereka ketahui, mereka ternyata sudah terjangkit virus corona kayak gitu. Jadi pas mereka datang itu nggak ada tes sama sekali, tiba-tiba sakit, pas diperiksa dan ternyata mereka positif. Nah, dari situ mulai penyebaran. Terus karena ya orang Indonesia ini banyak juga yang kurang mengikuti protokol kesehatan dengan baik, jalan tidak pakai masker, tidak cuci tangan. Jadi proses penyebaran COVID itu semakin cepat gitu. Oh gitu Mbak. Nah, terus bagaimana pendapat Mbak tentang penyebaran COVID-19 ini? Ya, sebenarnya penyebaran COVID ini tuh dari kita sendiri, bisa kita hentikan. Cuman karena kadang kita yang lalai, tidak mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Jadi sebenarnya penyebaran COVID ini dari kita sendiri. Kalau kita mengikuti protokol kesehatan dengan baik, mungkin mungkin nggak sepenuhnya kita mencegah COVID itu datang. Setidaknya kita dapat memutus rantai penyebaran COVID begitu. Jadi sebaiknya kita keluar rumah pakai masker, cuci tangan setelah bersalaman atau dari ATM, dari bank atau bagaimanapun, karena kita tidak tahu COVID ini dia menyerangnya itu bagian organ dalam. Jadi ya susah untuk kita tahu dia itu keberadaannya. Jadi lebih baik kita jaga aman, jaga jarak dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Berarti ya kita virus corona ini bisa saja kita hentikan sendiri dengan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Iya, betul. Oh, ya Pak. Ya mungkin itu aja Mbak. Makasih Mbak atas waktunya. Iya. Terima kasih. Selamat siang Mbak. Siang. Ya, itu tadi wawancara saya dengan Universitas Pulau Warman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan selamat siang. Terima kasih.